Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Demi memperingati 1 tahun kematian Pamantat, maka kali ini saya mau menceritakan sebuah film yang berjudul Lung Fung Restaurant. Salah satu film Stephen Chow yang langka ini berkisah tentang anggota geng kejam yang mencintai gadis kelab malam tapi ramah. Wah, kira-kira seperti apa ya keseruan kisahnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu subuh, saat fajar baru menyingsing, seorang bos restoran membangunkan Along karyawannya untuk membuka restoran. Meski hari masih gelap, tapi Along tetap menyiapkan pembukaan restonya. Dan beginilah penampakan restorannya saat buka di setiap paginya. Terlihat cukup ramai. Tak hanya menghidangkan sajian, Along juga terlihat akrab dengan pengunjungnya. Tak lama, datanglah asing si anggota geng sambil diikuti oleh para kacungnya. Adapun tujuan asing dan gengnya kemari adalah untuk bertemu dengan Along, mantan rekan gengnya. Setelah bertegur sapa, diajaklah asing untuk minum teh bersama-sama. Asing marah kenapa Along tak pernah mengunjunginya, padahal Along ini sudah lama keluar dari penjara. Along beralasan bahwa sekarang dia diawasi oleh polisi untuk jangan lagi berkawan dengan gangster. Nah, saat lagi asing ngobrol, si bos menegur Along untuk kembali bekerja melayani para pengunjung restoran. Tentu saja Along pun bergegas melayani pengunjungnya. Melihat mantan kawan gengnya dijadikan kacung, maka asing yang tak terima pun menghampiri si bos. Asing bilang bahwa sebenarnya dia berhak untuk meminta uang keamanan kepadanya. Namun asing usul agar uang keamanan itu dimasukkan ke gaji bulanan Along saja. Sepulang dari restoran, asing mentraktir Along untuk menyegarkan tubuhnya di sebuah panti pijat. Meski mengaku mau bertobat dari dunia gangster, tapi jika untuk berkawan saja, Along masih bersedia diajak asing. Menariknya, panti pijat ini tak hanya melayani pijat saja, melainkan juga melayani memuaskan hasrat dari para pengunjungnya. Yang penting mereka mau membayar lebih untuknya. Di malam harinya, di sebuah restoran mahal digelarlah acara ulang tahunnya Wei, seorang pria tajir melintir. Saking tajirnya, Wei sampai memesan arak merah cap harimau yang dikenal sangat mahal itu. Tak cuma mengundang teman dekat, Wei juga mengundang Apple, seorang gadis kelab malam untuk menemaninya. Apple sendiri mengajukan kawannya saja untuk menemani Wei. Dia bernama Cici dan diyakini masih perawan Ting-Ting. Tak lama hadirlah Cici ke sana. Wei sendiri langsung terpana melihat kecantikan Cici itu. Dan duduklah Cici di samping Wei. Baru saja duduk, Cici ditawari segelas miras cap harimau mahal itu dan sudah pasti Cici langsung meminumnya sekali tenggak saja. Tak hanya sekali, Cici dicekoki miras mahal itu berkali-kali. Dan hasilnya setelah pulang dari pesta, Cici yang sedikit mabuk langsung ditawari Apple untuk masuk ke dalam sebuah mobil sedan. Yang ternyata itu adalah mobilnya Wei. Wei berjanji akan membayar Apple setelah menjajal Cici nantinya. Di dalam mobil, Cici yang agak mabuk minta diantarkan pulang ke rumahnya. Tentu saja Wei menolak karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli miras cap harimau tadi. Sadar bahwa dirinya mau dipakai, maka Cici pun meminjam teleponnya Wei dengan alasan mau mengabari ibunya untuk tidak menunggu kepulangannya. Kemudian meski Cici terdengar seperti menelpon ibunya, tapi sebenarnya Cici sedang menelpon Yuking, sahabatnya. Cici memberi kode bahwa dia minta dijemput di sebuah motel honeymoon. Sudah pasti Wei tak mencurigai obrolan Cici. Singkat kisah, tibalah mereka di sebuah motel yang bernama Honeymoon. Baru saja turun dari mobilnya Wei, sekonyong-konyong datanglah mobil sedan hitam ke sana. Yuking langsung menggampar Cici karena Yuking sedang berpura-pura menjadi penagih hutangnya. Yuking baru mau melepaskannya asalkan Wei mau membayarkan hutangnya Cici. Sudah pasti Wei menolaknya mentah-mentah. Walhasil Yuking pun membawa Cici dengan mobilnya. Buat yang belum ingat, Yuking ini adalah pemeran muridnya Guru Hong di film Happy Ghost 2. Saat itu dia berperan menjadi Yuking, siswi yang paling culun di kelas. Kembali ke film, Yuking mengomeli Cici yang nekat menjual dirinya pada pria hidung belang. Namun Cici membela diri, sepertinya dia sedang dijebak oleh Apple, rekan kerja kelab malamnya. Dan Yuking pun mengantarkan Cici pulang ke rusunnya. Keesokan harinya, Apple melapor pada Mami bahwa semalam Wei marah kepadanya gara-gara Cici melarikan diri dengan Yuking. Karena Wei gagal tidur dengan Cici, maka Wei tak mau membayar Apple sepeser pun. Lantas, Apple pun berniat untuk membalaskan dendamnya pada Cici. Sementara itu, Yuking dan Cici terlihat sedang senam aerobik di sebuah sanggar senam. Mereka rutin melakukan ini demi menjaga berat badan mereka agar tetap langsing. Usai bersenam ria, mereka melakukan sauna guna membakar lebih banyak lagi kalori-kalori yang ada dalam tubuhnya. Sialnya, kebetulan sekali mereka bertemu juga dengan Mami dan Apple. Agar tak ribut, maka Mami mengajak Apple untuk langsung mandi saja keluar. Apple sendiri menolak karena mau menyinyiri Cici terlebih dahulu. Apple mengejek Cici yang semalam sok jual mahal karena menganggap dirinya masih perawan Ting-Ting. Padahal Apple yakin pekerja kelab malam seperti Cici itu sudah pasti tak perawan lagi. Mendengar itu, Yuking pun membela Cici dengan mengejek Apple berwajah jelek.
八婆，你話邊個？你同我講啊，媽咪！爸爸，好啦，打我！Di malam harinya, Asing menerima telepon dari pacarnya yang sedang menangis. Katanya sang pacar ingin Asing menghabisi nyawa seorang cewek yang sudah melukainya tadi pagi. Pulang dari kelab malam, Asing bergegas menemui pacarnya. Along sendiri usul agar Asing tak perlu meladeni aduan dari pacarnya itu. Tapi Asing tetap mau berangkat, bahkan junior-juniornya pun diajak juga. Setibanya di sebuah kafe, barulah terungkap jika Apple adalah pacarnya Asing. Ternyata tinjuan Yuking tadi pagi mengenai mata Apple sampai bonyok. Tak lama kemudian datanglah Yuking dan Cici ke sana demi memenuhi undangannya Apple. Lalu mereka berdua dipersilakan duduk untuk klarifikasi. Entah mengapa Along terus saja memandangi Cici. Tanpa banyak basa-basi, Asing ingin langsung menghadapi backingan gangster mereka saja agar bisa saling bertarung. Tentu saja mereka mengaku tak punya backingan gangster manapun. Lantas Asing bertanya kenapa mereka memukuli Apple sampai bonyok begitu. Cici bilang bahwa tidak semua gadis kelab malam itu mau tidur dengan pengunjungnya. Tapi kemarin malam Apple menjebak Cici untuk mau tidur dengan Wei, seorang pria tajir. Oleh sebab itulah Cici jadi marah dan memukuli Apple di pagi harinya. Mengetahui kebusukan Apple itu, kini malah Asing lah yang mengomeli Apple. 有又點冇又點啫？我而家嗌你同我出頭啊，唔係講道理。啲男人都冇鬼用，兩條女都唔夠膽喐，你唔喐我自己喐。你當我啊？你咁同我講嘢，你當我流㗎？走！你好嘢！ Baru saja Apple pergi, Asing mulai basa-basi menanyai alamat mereka berdua. Sayangnya Cici tahu modus mereka dan memutuskan untuk pergi berlalu saja. Sebelum benar-benar pergi, Cici sempat melepaskan tatapannya pada si Along. Along sendiri cukup senang karenanya. Setibanya di rusun, Cici langsung mandi sedangkan Yuking langsung melahap makanan. Tiba-tiba saja Cici jadi teringat dengan kejadian yang membuat bekas luka di pahanya yang mulus itu. Jadi dulu Cici pernah punya hubungan asmara dengan Johnny, pria yang suka gonta-ganti cewek. Sayangnya setelah bosan dengan Cici, Johnny memutuskan hubungan mereka begitu saja. Cici yang dulu masih lugu pun tak mau ditinggalkan Johnny. Padahal Johnny sendiri sudah tak menganggap Cici lagi. Johnny, 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 Johnny， 停車啊！快啲停車啊！停車啊！停車啊！啊！ Keesokan harinya, saat Along dan Asing hendak menjenguk senior geng mereka di rumah sakit, tiba-tiba saja mereka tak sengaja bertemu dengan Cici. 有冇咁啱嘅？唔係醫院都有數講嘅嘛？咁早嚟打針，賴嘢啊！哇！你講都講嚟。係啊，唔好企埋啊，好易傳染㗎。喂，我打預防針㗎啦喎，幫我同你消毒啊！咁口臭啦，唔臭佢聽唔到啊嘛。堅叔等緊㗎，行啦。 Ternyata senior geng mereka adalah Pamantat yang sedang dirawat karena patah leher setelah dihajar oleh geng lain. Baru saja suster datang, Pamantat bertanya sambil ngomel kapankah dia sudah boleh keluar dari rumah sakit ini. Di度啊！衰仔啊，幾時翻出嚟㗎4年啦，唔通喺裏面踎個世咩？喂！ 呢度政府照嘅喎，你都咁想？係講啫。啊，估唔到老馬。Selagi mereka ngobrol, Asing sempat-sempatnya menggoda suster yang cantik. 揸住一碌，揸住啫。唱呢啲無厘頭嘅歌就想識到女仔啊？唔得㗎啦！ Usai menggoda suster, Asing pun bergabung dengan obrolan. Pamantat bilang bahwa dia mau pensiun dari dunia gangster 2 atau 3 tahun lagi. Sayangnya selama Pamantat dirawat di sini, geng mereka langsung diambil alih oleh Ricky yang sangat pandai mencari uang. Tentu saja bos besar mereka jadi lebih menyukai Ricky ketimbang Pamantat. Pamantat ngomel pada Asing karena gara-gara ocehan Asing lah leher Pamantat jadi kena hajar geng lain. Lantas Along menenangkan Pamantat dengan bilang ingin menuangkan segelas teh untuknya. Nah, selagi Along hendak menuangkan teh, di luar jendela sana terlihat ada Cici yang merawat ibunya. Nampaknya sang ibu sedang diajari gerakan terapi agar bisa kembali berjalan normal. Along sendiri merasa kagum melihatnya. Tak lama Cici menyadari jika Along sedang memandanginya sambil senyum-senyum. Dan sejak saat inilah Along benar-benar naksir kepada Cici.
Di malam harinya, di tempat kerjanya Yuking dan Cici, Along sengaja datang kemari agar bisa bertemu dengan Cici. Dan duduklah Cici serta Yuking untuk menemani Asing dan kacung-kacungnya. Lalu Asing yang banyak oceh usul agar mereka dilayani di hotel saja dan berani membayar mahal. Sialnya Yuking dan Cici menolaknya mentah-mentah dengan alasan sudah dipesan oleh orang lain. Sesaat mereka pergi inilah, Along jadi makin merasa tertantang untuk bisa menjajal Cici yang sulit ditaklukkan itu. Keesokan paginya, saat mau menjenguk ibunya lagi, suster bilang bahwa suami Cici sudah kesini duluan. Ternyata Along lah yang mengaku sebagai suami Cici agar bisa mengajak ibunya keluar untuk berlatih terapi. Uniknya, sang ibu benar-benar merasa mendingan ketimbang saat diajari oleh suster dan juga putrinya. Tak lama datanglah Cici ke sana demi menegur Along. Cici minta Along untuk tidak menjahili ibunya yang masih sakit itu. Akan tetapi Along mengaku tulus membantunya agar bisa cepat sembuh. Bahkan Along berjanji akan sering membesuk sang ibu. Di malam harinya, Along terlihat bermain biliar bersama Asing sahabatnya. Mereka bermain di tempatnya Ricky, pengganti pamantat di geng mereka. Di saat itu, ada kacung Ricky yang ngomel-ngomel pada pacarnya yang sudah hamil. Sebenarnya, Along dan Asing merasa risih dengan kejadian itu.你條僆啊，喺個工個場度打女人，吊晒你架啦。咁阿龍咪幫你手教訓下佢啦。為咗女人啫嘛，大家自己有面相和氣啦。阿龍，幾時出差㗎？上兩個星期。咁咪好咯，係嘛？以後我哋又多個猛將啦。仲唔同龍哥道歉？對唔住龍哥。乜仲好似以前咁唔好老皮啊！飲杯可賀佢咧，斟杯酒俾龍哥。係大佬，你冇事啊嘛？做人條僆係咁噶啦，打多兩個關。Di lain tempat, Cici yang mabuk hendak mengantarkan pengunjungnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Sialnya, saat itu ada Wei, orang yang pernah Cici bohongi. Setelah terpojok, Wei bermaksud untuk meruda paksa Cici. Beruntung, Along keburu datang ke sana. Nah, sejak ditolong inilah Cici jadi melunak dan sepertinya jadi naksir juga kepada Along. Itu bisa diketahui saat Cici masuk ke dalam rusunnya. Cici baru teringat bahwa dia belum mengembalikan helmnya Along. Sialnya, di waktu yang sama pacar Yuking mau minggat karena sudah bosan dengan Yuking. Yuking sendiri hanya bisa nangis kejer karena belum siap hidup tanpa pacarnya itu.
Keesokan harinya, Cici mengantar Yuking ke klinik untuk mengobati lengannya yang hampir sobek semalam. Saat Cici hendak menebus obatnya Yuking, tiba-tiba saja Yuking dihampiri oleh sesosok pria baik hati. Pria itu memberikannya tisu, bahkan tak hanya sekali saja. Sudah pasti Cici senang mengetahui Yuking telah mendapatkan pengganti mantannya. Sementara itu, Along menunggu kedatangan Cici yang katanya mau ketemuan di sini. Sayangnya, Cici tak kesana karena sedang merawat Yuking sahabatnya. Saat waktu subuh, baru saja Along pulang, tiba-tiba saja Along mengalami ini. Mereka adalah orang suruhannya Wei, orang tajir yang kemarin hampir meruda paksa Cici. Pada siang harinya, Asinglah yang harus menebus uang jaminan untuk kebebasan Along. Asing usul agar Along jangan berhubungan lagi dengan gadis kelab malam itu. Di lain tempat, Yuking memanggil Cici keluar demi memperkenalkan pacar barunya. Ternyata cowok di klinik kemarin sudah resmi jadi pacarnya Yuking. Adapun namanya adalah Simon tanpa Celi. Usai memperkenalkan pacarnya, Yuking membawa Cici masuk dulu ke kamarnya. Yuking mengabarkan bahwa kemarin Along dipukuli oleh kacungnya Wei sampai tangannya terluka. Tentu saja Cici kaget bukan main mendengarnya. Keesokan harinya, Cici dan adik-adiknya sengaja datang ke restoran tempat Along bekerja demi menemuinya. Sayangnya, meski Along menyadari kedatangan Cici, Along tak mau menyapanya karena sudah sangat kecewa padanya. Namun, karena si bos melarang Along pilih-pilih pengunjung, maka Along pun menghampiri Cici. Lantas Cici berterus terang bahwa kehadiran dia kemari adalah untuk minta maaf karena kemarin tak datang ke tempat janjian. Dan Along pun memaafkannya. Nah, sejak saat Along memaafkan inilah mereka berdua pun resmi berpacaran. Bahkan Along sudah diperbolehkan untuk menginap di kamar rusunnya. Keesokan paginya terbangunlah Along di atas ranjangnya Cici. Cici sendiri sedang memasak di dapurnya. Kemudian Cici mulai menyajikan masakannya kepada Along. Dan mereka pun makan sosis bersama-sama. Usai sarapan, Along dan Cici menemui ibunya yang sudah sembuh. Sang ibu usul agar Along segera menikah saja dengan putrinya itu. Tentu saja Along menyanggupinya. Tak hanya sang ibu, kedua adik Cici pun juga terlihat sudah merestui hubungan mereka berdua. Di malam harinya, Yuking mau pindahan karena pacar barunya mengajak dia untuk tinggal bersamanya. Sebab mereka berdua sudah resmi bertunangan. Lantas Asing pun membantu Along untuk memindahkan barang-barangnya ke rusunnya Cici. Karena Yuking pergi, maka Alonglah yang seterusnya akan menemani Cici di sini. Sebelum Yuking pergi, Yuking berpesan agar Along menjaga Cici baik-baik. Sudah pasti Along menyanggupinya. Dan Yuking pun resmi pergi dari sini. Keesokan paginya, si bos yang suka dengan etos kerjanya Along bersedia memberinya uang untuk pernikahannya. Si bos menasehatinya untuk jangan lagi bergaul dengan gangster jika sudah menikah nantinya. Sayangnya Along menolak itu karena Asing dan yang lain adalah sahabatnya dari dulu. Lalu datanglah para kacung dari gengnya Banteng ke restorannya Along. Melihat cara duduknya yang tak biasa, si bos pun mulai merasa panik. Tapi Along menenangkannya karena dia sudah terbiasa menghadapi gangster seperti mereka itu. Tak lama datang jugalah Pamata dan Asing ke sana. Along sendiri tak tahu ada masalah apa di antara mereka.
mereka berdua. Datang ke mejanya Banteng, Paman Tat langsung marah kenapa Banteng menyerang wilayah kekuasaannya padahal geng mereka kan sudah berkongsi. Banteng sendiri ogah mengakui jika wilayah itu adalah kekuasaannya geng mereka. Melihat pembicaraan kedua pihak yang memanas, Along pun sadar jika sebentar lagi akan ada pembacokan. Padahal Paman Tat dan Asing sudah mau pergi baik-baik. Usai kejadian menegangkan tadi, Paman Tat, Asing, dan Along pun disidang oleh Ricky, tangan kanan bos besar mereka. Meski geng Banteng mengacau di wilayah mereka, tapi seharusnya mereka tak menegur geng Banteng. Karena bagaimanapun mereka adalah kawan bisnis. Asing membela Paman Tat bahwa sebenarnya mereka sudah datang baik-baik dan pergi pun juga baik-baik. Akan tetapi Ricky tetap menolak alasan itu dan menyuruh Along untuk meminta maaf saja kepada Banteng. Karena dia sempat menusukkan sumpit ke lehernya Banteng. Agar Paman Tat tak disalahkan, maka Along pun bersedia meminta maaf. Keesokan harinya, Ricky pun mengantarkan Paman Tat menemui Banteng serta membiarkan Along meminta maaf padanya. Dan Along pun mulai menuangkan teh untuknya. Weh, 兄弟，佢話對唔住我，黑牛，我想你而家斟茶同佢道歉啊！咩啊？飲唔落啊？咩啊？飲杯茶就冇事啊？調轉頭得唔得？咁你想點玩啊，牛哥？係咯，你想點玩啊？ Lantas Banteng ingin Along agar meminum miras pemberiannya terlebih dahulu.點啊，阿龍？咁都飲唔到，即係冇誠意啦！幫你個唱街，你玩邊個啊？辣椒油啫，飲飲下就黑牛。黑牛，彩你就攞到盡啦，以後算半個自己人啦。 Selepas dijahili di depan banyak orang, Along yang pemarah pun bermaksud untuk membalaskan dendamnya. Namun Asing melarangnya karena itu bisa memberatkan posisi Paman Tat di geng ini. Asing usul agar lebih baik disusun saja dulu rencana pembalasan dendam mereka. 做兄弟嘅，你要玩佢一鑊，我實同你撐㗎。要斬嘅話就一齊斬。 Keesokan harinya mereka makan bersama dulu sebelum besok Yu King akan pergi ke luar negeri dengan tunangannya. Yu King menasehati Along agar menjauhi dunia gangster jika ingin menikahi Cici. Dengan nada meledek, Asing menyindir agar sebaiknya Along mengurusi pernikahannya saja dulu. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan Banteng yang sedang mabuk berat. Meski setengah sadar, tapi Banteng yang melihat Along sempat-sempatnya meledek Along sebagai peminum minyak sambal. Tentu saja Along marah, tapi beruntung Cici keburu mencegahnya. Asing yang tadinya ikut marah akhirnya dicegah juga oleh Along. Menurut Along, ejekan Banteng barusan tak perlu dianggap karena dia memang sedang mabuk saja.我唔食啦，做咩啫？你自己掟埋喺熱角食嘢，我仲要出嚟遮下嘴見人。你望咩啊？冇事啊，繼續食嘢。咪住，阿龍。 Baru saja mau ke parkiran basement, Asing lagi-lagi mendapati Banteng yang mabuk berat. Sialnya, Banteng yang mabuk memancing amarahnya Asing. 呢個縮頭烏龜，溝唔到女啊？咩？金魚啊？你同我講嘢。我俾你手雞，打你老母！哇！哎呀！ 你
Di malam harinya, di rumah sakit, Pak Mantat memarahi Asing yang nekat memukuli Banteng. Tak lama datanglah Along ke sana. Karena ada Cici, maka Asing menyuruh Pak Mantat untuk pergi saja dulu. Dan Pak Mantat pun pergi keluar. Usai Pak Mantat keluar, barulah Along menanyainya. Cici,你係咪嬲我？嬲咩啫？總之而家你有你結婚，我有我行古惑，大家清楚。咁唔好講咁多嘢，call齊班兄弟去刮黑牛。阿龍，唔好咁衝動，諗清楚先啦。我啲兄弟俾人平，如果我唔幫拖嘅，我仲使出嚟行嘅？你教我點做？唔好理我咁擔心你得唔得？呢啲係我哋男人嘅事，你翻去先啦，我自己有分數。阿龍，你自己諗清楚。如果你真係諗住結婚生仔嘅話，冇人會逼你。講咁多做咩啊？即係過齊班兄弟出嚟飲茶，商量點刮黑牛仲好。Keesokan paginya, Cici mau mengantarkan Yuking ke bandara menaiki taksi. Tiba-tiba saja Jackie mantan pacarnya datang menghampirinya. Jackie menyesal meninggalkan Yuking dan memohon untuk berhubungan lagi. Meski Yuking masih menyayanginya, tapi Yuking tetap pergi meninggalkannya. Setelah berada di dalam taksi, Yuking menangisi Jackie, sesosok pria yang pernah hampir membuatnya mengakhiri hidupnya. Cici sendiri merasa salut dengan keputusan Yuking yang tegas barusan. Setibanya di bandara, sebelum berpisah, Yuking berpesan untuk jangan lagi menderita karena pria. Karena bagi Yuking, menikah itu harus diperjuangkan juga oleh kedua belah pihak. Dan mereka pun berpisah. Sepulang dari bandara, Cici mendapati Along yang mau pergi keluar. Cici melarang Along pergi karena takutnya dia mau tawuran. Tentu saja Along jadi marah karena Cici mulai berlagak seperti ibu kandungnya saja. Cici juga marah karena kalau tahu Along keras kepala begini, sebaiknya dari dulu Cici berpacaran dengan pengunjung kelab malamnya saja. 噏出口啦嘛！你估你好香啊？排住隊等你，你咁冧你啲馬佬啊，去跟佢哋一班。你講咩話？我話今日唔係你啊，你食自己啦！ Sudah pasti Cici hanya bisa menangis terseduh-seduh. Sebenarnya marahnya Along tadi dikarenakan suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, mengingat Pak Mantat dan Asing sedang berkonflik dengan gengnya Banteng. Walhasil keesokan harinya Along membeli seikat bunga untuk meminta maaf kepada Cici. Sialnya saat mau menuju Cici, Along melihat sendiri jika Cici sedang dicium oleh pelanggan kelabnya yang berasal dari Indonesia. Sudah pasti Along bergegas menghampiri Cici. Along cemburu dan bertanya siapakah sosok pria tadi. 你講咩啊？我講乜嘢？如果你冇俾佢幫啊，佢會死你塊面！仆街！龍，你喺邊度啊？我劈佢唔該晒！ Nah, di saat inilah Cici jadi teringat kenangan masa lalunya. Masa di mana Cici mau menghentikan kendaraan dari orang yang dia cintai. Dan lagi-lagi Cici terjatuh karenanya. Lalu dikejarlah mobil orang Indonesia itu untuk kemudian dicegatnya. 街冚家產，你出嚟！出嚟！出嚟啊！你做咩啊？仆街！打我老婆啊！睇見你俾打，快啲我老婆救救！放手！放手！喂，放我！冇亂嚟！放手！請你使唔使報警啊？唔使啦，你夠膽咪溝我老婆！如果你唔係支持個老公，我早就報警拉你啦！係，我係好愛支持，本應該打算娶佢翻去印尼嘅，但你個冇答應，為乜嘢？為咗你啊！ 就係為咗你啊！你冇走，放手，放手啊！放開佢，放佢！喂，你冇走啊！冇走！咩？喂，你好啦喎！咩啊？再咁拉你啊！拉啊！拉我人！拉啊！黐線嘅！ Di saat hatinya sedang kacau, Asing yang lewat mengajak Along ikut karena dengar-dengar nyawa Pak Mantat sedang diincar. Dan Along pun ikut berangkat dengan suasana hati yang tak menentu. Di dalam mobil, mereka mulai membagikan goloknya demi tawuran melawan Banteng. Tiba saat hari sudah gelap, Asing serta Along bergegas turun dari mobilnya. Dan tawuran antar geng pun terjadi di sini. Sayangnya, tak banyak adegan yang bisa saya tampilkan karena sebenarnya suara adegan ini hanya diisi lagu romantis saja. Tidak ada efek suara bacokan, suara pukulan, maupun suara teriakan. Meski begitu, di film inilah terlihat jelas betapa bengisnya Stephen Chow itu. Sementara
Sementara itu, Pamantat kena tusukan yang membuatnya jadi sekarat. Meski Along sudah menolong dan membawa kabur, tapi sial, Ricky senior gengnya datang ke sana. Ricky memukul Asing menggunakan palu. Tak lama, kacung Ricky menusuk perutnya Asing. Nah, sejauh yang saya ingat, sepertinya Stephen Chow itu tidak pernah mati di dalam filmnya. Tapi kalau misalkan pernah, tolong ingatkan saya di kolom komentar ya. Usai Asing meregang nyawa, sudah pasti Along jadi ngamuk dan menghabisi juga nyawanya Ricky. Pada akhirnya, Along yang masih hidup pun digelandang polisi masuk ke penjara lagi. 6 tahun kemudian, Along yang sudah bebas dari penjara memutuskan untuk menjadi supir taksi. Baru saja menurunkan penumpang, Along yang mau pulang tiba-tiba mendapatkan penumpang baru yang ternyata adalah Cici, mantan pacarnya. Tak banyak kata yang terucap, Along langsung saja mengantarkan Cici ke tempat tujuannya. Di tengah jalan barulah diketahui jika Along ini sudah 2 tahun menjadi supir taksi. Sedangkan Cici sekarang sudah sukses menjadi wanita karir. Untuk soal asmaranya bisa terjawab dengan Cici yang mengangkat telepon dari anaknya. Dapat dipastikan Cici sudah menikah dan berkeluarga. Tak mau kalah, Along pun menerima panggilan dari kawan taksi lainnya. Bahwasanya pacar Along dilaporkan ngambek karena Along tak kunjung pulang ke rumahnya. Dan film pun berakhir. Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Lung Fung Restaurant. Dari film ini sepertinya sang pembuat film mau menyampaikan untuk jangan sekali-kali mendekati dunia gangster. Karena akhir hidup yang tragis bisa saja menghinggapi. Jangankan orang biasa, sekelas Pamantat dan Asing yang merupakan rumus puncak komedi pun juga berakhir mengenaskan di sini. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.